Shalom, bertemu kita sekali lagi pada malam ini di dalam renungan harian. Dan pada hari ini saya percaya ramai daripada kita telah kembali kepada rutin kita yang biasa, ya. Walaupun kehidupan tidak seperti dulu, tetapi kita bersyukur karena kita telah melewati tempo PKP selama 3 bulan, dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di atas negara ini, di mana kes COVID-19 telah menurun. Ya, dan pada hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar tentang hal kesyukuran. Ya, ada 5 poin penting yang saya bawa di sini. Yang pertama adalah mengenai kedaulatan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 20, hiduplah dengan hati-hati, bukan seperti orang tidak arif, tetapi sebagai orang bijaksana, dan pergunakanlah setiap peluang dengan sebaiknya, karena ini zaman durjana. Dengan demikian janganlah bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Dan janganlah mabuk air anggur yang berupa maksiat. Sebaliknya, penuhi diri dengan roh, berkata-katalah sesama sendiri dengan mazmur, lagu pujian, serta nyanyian rohani, menyanyi dan berlagu untuk Tuhan dalam hatimu. Sentiasalah bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada waktu itu gereja-gereja mereka banyak mengalami penganiayaan dan banyak hal-hal yang membawa kesusahan kepada umat-umat Tuhan. Dan satu hal yang dipesan oleh Rasul Paulus adalah tentang hal bersyukur. Kita harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mempunyai Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Apapun situasi kita pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Ya, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, poin yang kedua adalah mengenai kehendak Allah Bapa. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah kenapa Tuhan mengkehendaki anak-anaknya dan umat-umatnya untuk bersyukur. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam segala perkara, dalam segala situasi. Ya, keadaan yang sangat rumit dalam hidup kita pun, kita bersyukur karena Tuhan mau kita mempunyai sikap hati, attitude yang bersyukur di dalam kehidupan kita. Bersyukur di dalam segala keadaan, apapun keadaan yang kita alami pada hari ini. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara kehilangan mata pencarian, mungkin saudara kehilangan ahli keluarga, tetapi kita bersyukur pada hari ini karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang hari esok. Ya, dan yang ketiga adalah aman dalam janji penyertaan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Apabila engkau mengharungi air, aku akan menyertaimu, dan engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakarmu. Ya, ini adalah salah satu janji Tuhan di dalam Yesaya, bahwa apapun yang ada di hadapan kita, kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang setia, yang dapat membawa kita mengharungi apapun masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Kita bersyukur karena kita percaya apapun rintangan yang ada di hadapan kita selepas ini, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita, saudara. Dia tidak akan melepaskan kita. Walaupun kita melalui saat yang sangat yang sangat teruk sekalipun, Tuhan ada di sana. Dia akan memegang tangan kita. Ya, dan poin yang keempat adalah gaya penyembahan yang membawa kepada kemenangan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan
kepadanya. Saudara, kita lihat di dalam teks ini, memuliakan Tuhan adalah satu intipati di dalam penyembahan kita. Justru itu saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dan kita mempraktikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan ini adalah dimana saat kita menyembah Tuhan, saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita sebenarnya menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan di dalam segala situasi yang kita alami. Walaupun situasi yang sangat berat sekalipun, walaupun di dalam situasi yang sangat mencengkam sekalipun, kita bersyukur kepada Tuhan dan di sana kita memuliakan Tuhan. Dan saat kita menyembah Tuhan, saat itu Tuhan bekerja di dalam situasi kita dan itu yang membawa kepada kemenangan di dalam situasi kita. Ya, dan poin yang terakhir adalah kesyukuran yang membawa kepada pemulihan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 11. Suara kegirangan dan suara kegembiraan, suara pengantin lelaki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang membawa korban syukur ke bait Tuhan sambil berkata, mengucap syukurlah kepada Tuhan alam semesta, kerana Tuhan itu baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti sebelumnya. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuliakan Tuhan, saat kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam situasi kita. Dia akan mula mengerjakan pemulihan. Karena saat kita bersyukur kepada Tuhan, saat itu kita menyatakan bahwa Tuhan berdaulat di dalam situasi kita. Dan saat itu juga kita akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam situasi kita, ya. Dan saat kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang berlaku di dalam negara kita, atas apa yang kita alami, atas masa depan kita, kita percaya Tuhan akan memulakan pemulihannya, kerja pemulihannya di dalam negara kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita secara pribadi, ya. Dan pada hari ini saya mau mendorong kita semua mengambil inisiatif, mengambil langkah untuk memulakan, untuk sentiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini, firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, firman-Mu Tuhan yang memperingatkan kami Tuhan untuk sentiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Ajar kami pada hari ini Bapa untuk sentiasa bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu bahwa Engkau berdaulat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.